Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Nur Aisyah Rahma dari Prodi Ekonomi Syariah akan menjelaskan sedikit mengenai materi fungsi matematika ekonomi dalam pengaruh subsidi. Sebenarnya apa sih subsidi itu? Jadi, subsidi adalah bentuk bantuan finansial atau non-finansial dari pemerintah kepada individu, rumah tangga, atau perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, konsumsi, atau distribusi suatu barang dan jasa. Secara sistematis, subsidi dapat dimodelkan sebagai pengurangan biaya. Misalnya, subsidi kepada produsen dapat mengurangi biaya marginal produksi sehingga kurva penawaran bergeser ke arah kanan. Juga subsidi kepada konsumen dapat mengurangi harga efektif sehingga kurva permintaan bergeser ke arah kanan. Subsidi ini mulai berkembang pesat selama revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19. Di Eropa, subsidi digunakan untuk mendukung pertanian dan industri strategis. Sedangkan di Indonesia sendiri, subsidi mulai diterapkan secara sistematis sejak era Orde Baru, yaitu tahun 1960-an, yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian, energi, dan juga pendidikan. Asal mulanya didasarkan pada teori ekonomi Keynesian yang menganjurkan intervensi pemerintah untuk stabilitas ekonomi. Macam-macam subsidi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan penerima, ada subsidi produsen dan juga subsidi konsumen. Subsidi produsen sendiri yaitu subsidi yang diberikan kepada perusahaan untuk mengurangi biaya produksi. Sedangkan subsidi konsumen yaitu subsidi yang diberikan langsung kepada pembeli. Yang kedua, berdasarkan bentuk. Ada subsidi langsung dan subsidi tidak langsung. Subsidi langsung yaitu pembayarannya melalui tunai atau transfer. Sedangkan subsidi tidak langsung yaitu melalui pajak rendah, kredit murah, atau harga tetap. Yang ketiga, ada berdasarkan tujuan, yaitu ada subsidi sosial digunakan untuk mengurangi angka kemiskinan, subsidi industri digunakan untuk mendukung sektor strategis, ada subsidi lingkungan yang digunakan untuk mendorong praktik ramah lingkungan. Kegunaan subsidi ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan ketersediaan barang. Subsidi bagian ini yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan memastikan barang tersedia dengan mudah. Yang kedua, ada mendorong konsumsi barang penting. Subsidi juga mendorong ketersediaan konsumsi barang-barang penting dengan membuatnya lebih terjangkau dengan mengurangi biaya bagi konsumen. Yang ketiga, ada memperbaiki eksternalitas dan manfaat sosial. Subsidi ini diberikan untuk meningkatkan aktivitas seperti subsidi pendidikan atau mendorong partisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, ada mengurangi ketimpangan. Subsidi yang ditargetkan ini untuk kelompok rentan atau miskin, seperti bantuan tunai atau subsidi harga, dengan membantu mengurangi kesejahteraan pendapatan dan meningkatkan akses kebutuhan pasar. Yang kelima, ada stabilitas harga. Dalam stabilitas harga ini, subsidi dapat menjaga harga tetap stabil selama periode inflasi atau kenaikan biaya input untuk mencegah penggunaan harga yang merugikan konsumen maupun ekonomi pasar. Nah, yang terakhir ada mengatasi kegagalan pasar. Pasar sering gagal menyediakan barang publik atau mengatasi monopoli. Nah, dengan adanya subsidi ini dapat membantu memperbaiki hal ini dengan mendukung penyediaan layanan atau infrastruktur yang kurang diminati oleh pasar bebas. Pengaruh subsidi dalam keseimbangan pasar sendiri yaitu subsidi produsen dapat menggeser kurva ke arah kanan dengan menurunkan harga dan meningkatkan kuantitas. Untuk subsidi konsumen sendiri, yaitu dapat menggeser kurva quantity demand ke arah kanan dengan meningkatkan harga dan menurunkan kuantitas. Kesimpulannya, besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah per unit akan menggeser kurva penawaran ke arah bawah, sedangkan kurva permintaan tetap seperti semula.
Pengaruh subsidi dalam keseimbangan pasar ini juga memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu dapat meningkatkan aksesibilitas barang dan mendorong inovasi dan investasi. Dampak negatifnya yaitu direct loss, overconsumption atau overproduction, beban anggaran pemerintah, dan juga distorsi pasar. Nah, aku kasih salah satu contoh soal ya. 1. Diketahui fungsi permintaan barang adalah PD sama dengan 12.000 min 2Q dan fungsi penawaran beras adalah PS sama dengan 2Q min 13.000. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar 2.000 per kilogram, maka harga keseimbangan pasar setelah subsidi adalah, nah kita coba menghitungnya ya. Penyelesaiannya yaitu diketahui fungsi permintaan adalah 12.000 min 2Q dan fungsi penawaran adalah PS 2Q plus 13.000. Besar subsidinya sendiri yaitu 2.000 per kilogram kan. Jadi pertama-tama kita mencari dulu nih rumus fungsi penawaran setelah subsidi. Rumus fungsi penawaran setelah subsidi sendiri itu PSS sama dengan F kali QS min S. PSS F sendiri kan 2Q, QS nya plus 13 min 2000. PSS sama dengan 2Q plus 11.000. Oke, kita lanjut ke penyelesaian selanjutnya dengan memasukkan jumlah saldo setelah subsidi. Jumlah saldo setelah subsidi sendiri yaitu 12 min 2Q sama dengan 2Q plus 11. Itu terdapat oleh PD sama dengan PSS ya. Lalu 2Q min 2Q sama dengan 11.000 min 12.000. Min 2Q ketemu min 2Q sama dengan min 4Q. Lalu 11.000 dikurangi 12.000 yaitu min 1.000. Jadi Q sama dengan 1.000 dibagi min 4 ketemunya 150. Jadi QSS sama dengan Q adalah 250. Lalu kita memasukkan harga pasar setelah subsidi dengan rumus PD sama dengan PSS sehingga dapat diperoleh harga pasar dan jumlah keseimbangan seperti berikut. Harga PD-nya tadi kan 2Q plus 11.000. Jadi kita ganti PS sama dengan 2QS plus 11.000. PS sama dengan 2 dikali Q-nya kita ganti 250 plus 11.000. Jadi PS sama dengan 2 kali 250 adalah 500 ditambah 11.000. Jadi hasil akhirnya yaitu 11.500. Sehingga hasil akhir yang kita dapat harga pasar setelah subsidi yaitu 11.500. Jadi, kesimpulannya adalah subsidi merupakan alat penting dalam matematika ekonomi untuk memodelkan intervensi pasar melalui fungsi permintaan dan juga penawaran. Kita dapat menghitung bagaimana subsidi mengubah keseimbangan pasar tersebut, meningkatkan keseimbangan, juga menciptakan efisiensi. Subsidi dapat mengurangi fungsi penawaran dengan cara menurunkan biaya produksi, sehingga fungsi penawaran bergeser ke arah kanan yang mengakibatkan harga keseimbangan menjadi rendah dan jumlah atau kuantitas keseimbangan pasar menjadi meningkat. Sementara itu, fungsi permintaan tidak dapat terpengaruh secara langsung oleh subsidi, tetapi akan berubah sebagai respon terhadap perubahan harga yang menyebabkan jumlah yang diminta menjadi tinggi. Dengan kita memahami fungsi matematika ekonomi dalam analisis subsidi, kita dapat lebih bijak dalam merancang kebijakan yang tidak hanya meningkatkan efisiensi pasar, tetapi juga meminimalkan distorsi, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat. Oke, sekian dari sedikit penjelasan saya mengenai materi fungsi matematika ekonomi dalam pengaruh subsidi. Telah usai. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, boleh komen ya teman-teman. Dengan demikian
Sekian sedikit penjelasan mengenai fungsi matematika ekonomi dalam pengaruh subsidi ini telah selesai. Saya berharap materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi dasar diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Sedikit pantun dari saya. Di pasir putih yang bersih, ombak bergulung datang dan pergi. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.